Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian, mahasiswa semester 1 Universitas Merangin, program studi pendidikan luar sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati yaitu dosen pengampun, yaitu Bapak Iswandi MPD. Di sini saya akan menjawab tugas andragogi, yaitu tugas mid semester. Yang pertama yaitu saya akan menjawab soal yang pertama, persamaan dan perbedaan andragogi dengan pedagogi. Persamaan keduanya adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mampu peserta didik baik andragogi maupun pedagogi memerlukan peran fasilitator atau pengajar untuk membantu dalam proses belajar. Perbedaan, andragogi fokus pada pendidikan orang dewasa. Orang dewasa yang dianggap sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Mereka membawa pengalaman hidup ke dalam kelas yang menjadi aset penting dalam pembelajaran. Contohnya, seorang pekerja mengikuti pelatihan kepemimpinan yang menginteraksikan diskusi dan studi kasus yang relevan dengan pengalamannya. Pedagogi lebih berfokus pada pendidikan anak dan remaja, di mana mengatur, diarahkan penerima informasi secara lebih pasif dibandingkan dengan pendekatan andragogi. Contohnya, seorang guru sekolah dasar mengajar matematika dengan metode pengajaran langsung dan latihan soal. Contohnya, seorang guru sekolah dasar mengajar matematika dengan metode pengajar langsung dan latihan soal. Asumsi-asumsi pembelajaran orang dewasa. Andragogi menurut teori Malcolm Knowles adalah beberapa asumsi utama tentang pembelajaran suatu sebelum belajar. Konsep diri. Dengan dewasa konsep diri, orang dewasa menganggapi diri mereka bertanggung jawab atas keputusan mereka yang cenderung mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Pengalaman belajar, orang dewasa memiliki banyak pengalaman yang menjadi sumber belajar yang penting. Selanjutnya yaitu prinsip belajar orang dewasa. Beberapa prinsip penting yang dalam pembelajaran orang dewasa meliputi ketertiban aktif. Orang dewasa belajar lebih baik ketika mereka terlibat langsung dalam proses belajar. Pengalaman sebagai dasar pembelajaran, penggunaan pengalaman serta didik dalam diskusi atau studi kasus meningkatkan efektivitas pembelajaran. Soal nomor 2 yaitu alasan mengapa orang dewasa perlu belajar. Orang dewasa perlu terus belajar untuk tetap relevan, kompetitif dalam dunia yang cepat perubahan, serta untuk perkembangan pribadi dan profesional. Berikut beberapa alasan utamanya. Perubahan teknologi dalam di dunia kerja. Banyak pekerjaan sekarang menuntut keterampilan baru karena kemajuan teknologi. Contohnya, seorang akuntan perlu belajar menggunakan perangkat lunak. Beberapa alasan utama perubahan teknologi di dunia kerja. Banyak pekerja sekarang menuntut keterampilan baru karena kemajuan teknologi. Contohnya, seorang akuntansi perlu belajar menggunakan perangkat lunak. Akuntansi terbaru agar tetap efektif di tempat kerja. Pengembangan diri. Pembelajaran membantu orang dewasa memperluas wawasan dan menambah keterampilan baru seperti belajar bahasa asing untuk berpergian atau bekerja di luar negeri. Kebutuhan sosial. Kepuasan pribadi. Proses belajar dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memberi kepuasan batin seperti mengikuti kursus hobi, misalnya memasak atau seni lukis. Belajar bagi orang dewasa tidak hanya meningkatkan kemampuan kerja mereka, tetapi juga membantu dalam adaptasi dan perubahan lingkungan dan memenuhi kebutuhan psikologis akan mengembangkan diri. Itulah tadi jawaban pertanyaan dari tugas andragogi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.